Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita melanjutkan dari kajian-kajian kita sebelumnya, yaitu kajian kita tentang pedang Rasulullah, bentuk dari pedangnya Rasulullah SAW. Yang mana kemarin kita sudah mendengarkan bahwa pedangnya Rasulullah SAW salah hulunya terbuat dari perak. Sehingga hadis tersebut telah banyak diperkuat lagi bahwa salat hulu pedang Rasulullah SAW yang mulia yaitu berupa perak. Wallahu a'lam. Dan saat ini kita melanjutkan dari kajian kita yaitu tentang baju besi Rasulullah SAW, kemudian insyaallah topi besi Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita memulai dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, sekarang kita memulai dari tentang baju besinya Rasulullah SAW. Babu ma ja'a fi sifatid dir'i Rasulullah SAW. Bab menjelaskan tentang baju besinya Rasulullah SAW. Zubair bin Awam radhiyallahu an bercerita, kana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud dir'ain wa nahadha ila sakhrati falam yastati' la'alla fa'aqada tahtahu wa sa'ida Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta stawa ala sakhrati. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talha. Pada waktu ghazwah Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai dua baju besi. Beliau bermaksud hendak memanjat sebuah batu yang besar. Namun tak mampu, maka beliau meletakkan baju besi itu di bawah. Dan Nabi SAW naik hingga berada di atas batu besar tersebut. Selanjutnya Jubair berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, sudah semestinya Talhah masuk surga. Di sini adalah peristiwa yang mana Rasulullah SAW di suatu pertempuran Ghazwah Uhud, beliau telah menggunakan dua perangkap baju besi, yang mana di suatu saat beliau ingin hendak menaiki suatu batu yang besar, dan saat itu beliau tidak mampu untuk menaikinya dan telah melepas dari baju besi tersebut. Di sini tidak dijelaskan berapa baju besi yang dilepas, namun di sini menunjukkan bahwasanya baju besi tersebut telah dilepas. Tidak tahu satu atau dua, tentunya di sini sudah dijelaskan beliau melepas baju besi. Lalu Rasulullah SAW kemudian menaiki dari batu besar tersebut hingga beliau bisa menaikinya. Dan beliau telah mengeluarkan suatu sabda bahwasanya di sini Talhah semestinya berhak untuk masuk surga. Maksudnya Talhah karena telah beliau ini didoakan oleh Rasulullah SAW tentang beliau berhak untuk masuk surga. Tapi di dalam suatu hadis ini saya tidak tahu apa yang terjadi di sejarahnya. Tentunya itu ada di buku sejarah tentang kejadian di perang Uhud. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id al-Shija dari Yunus bin Bakir, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yahya bin Ibad bin Abdullah bin Zubair, dari bapaknya dari kakeknya Abdullah bin Zubair bin Awam yang bersumber dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. As-Sa'id bin Yazid bercerita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhud dir'ain
qad tahara bainahuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW pada waktu Ghazwah Uhud memakai dua baju besi, sungguh beliau memakai keduanya secara rangka. Di sini kejadian di Ghazwah Uhud juga pada waktu pertempuran Uhud. Beliau telah menggunakan dua baju besi. Namun bagaimana jika seseorang tidak menggunakan baju besi? Tentunya itu tidak menggunakan suatu persiapan. Bahwasanya Rasulullah SAW juga mencontohkan juga persiapan-persiapan di dalam suatu hal pertempuran. Itulah adalah suatu bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal yang benar. Kita ini mempersiapkannya, kemudian baru kita berjalan di dalam hati yang penuh tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mempersiapkan diri. Wallahu a'lam. Tentunya hal tersebut Rasulullah SAW memberi contoh kepada umatnya, pentingnya kita ini memberikan yang terbaik untuk suatu hal yang positif untuk umat manusia menjadi manusia yang terbaik. Sebagaimana dalam Al-Quran diceritakan khairu ummah, ya kan, sebaik-baiknya umat. Sebaik-baik umat yaitu mentaladani dari Rasulullah SAW, dari kehidupan qalbunya Rasulullah SAW, akhlaknya Rasulullah SAW. Dikarenakan dalam sebuah hadis diceritakan, tidak ada di dalam hadis targhib wa tarhib bahwasanya tidak ada orang yang lebih takwa ataupun lebih takut kepada Allah melainkan Rasulullah SAW. Namun beliau memiliki tawakal, pasrah dan ridho seluruhnya sempurna di dalam diri Rasulullah SAW. Itulah yang kita teladani dan dilanjutkan oleh para alim ulama. Wallahu a'lam. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, dari kajian tentang dari kajian tentang baju besi tadi menunjukkan ketawakalan Rasulullah SAW kepada Allah. Kita lanjutkan dengan topi besinya Rasulullah SAW. Babu ma ja'a fi sifati mighfari Rasulillah SAW. Bab menjelaskan tentang topi besinya Rasulullah SAW. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memiliki juga topi besi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfarun. Faqila lahu hadza ibnu Khattalin muta'alliqun bi astari Ka'bati faqala tuluhu. Sewaktu Rasulullah SAW memasuki kota Mekah di hari pembebasan, beliau memakai topi besi. Kemudian ditunjukkan orang kepadanya. Ini adalah Ibnu Khattal. Maksudnya di sini Rasulullah SAW di saat Fathul Mekah, yaitu Mekah ini dibebaskan, maka Rasulullah SAW telah menggunakan topi besi. Di saat perjalanan beliau telah diberikan suatu petunjuk oleh orang-orang di saat itu bahwasanya ini adalah Ibnul Khaltan. Ibnu Khaltan ini diceritakan dalam catatan kakinya bahwasanya dia ada 4 orang, kelompok 4 orang yang sangat-sangat membenci terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika ia ditunjukkan, maka tentunya karena kebenciannya yang tidak ada hentinya dan banyak mungkin pelaku yang melanggar dari suatu aturan tersebut, maka tidak ada dapat pengampunan. Namun di sini ada tulisan lagi bahwasanya
bahwasanya Abdullah bin Abu Sarah telah masuk Islam. Di sini yang nama-namanya mereka adalah Huwairis bin Nukail, Abdullah bin Abu Sahr, Mukais bin Sabah. Namun sebelum eksekusi atau sebelum melakukan suatu hukuman tersebut, Abdullah bin Abu Sahr telah memasuk Islam. Sehingga karena cahaya Islam telah masuk di dalam kalbunya, ia terbebas dari suatu hukuman tersebut. Karena di dalam hadis diceritakan bahwasanya jika kita melukai dari orang yang beriman yang kepada Allah, tentunya itu lebih berat. Namun jika melihat dari zaman yang saat ini, tentunya dengan kembali kepada sirahnya Rasulullah SAW. Apa sirah Rasulullah SAW? Yaitu sirah Rasulullah SAW menunjukkan akhlakul karimahnya Rasulullah SAW. Di saat suatu kisah ada seseorang yang buta, yang saya ceritakan, orang buta dari kalangan Yahudi yang selalu mencaci Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW senantiasa mengunjunginya dengan menyuapinya, dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Ini Masya Allah. Ini memang akhlak yang sungguh luar biasa teladannya. Namun ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan si pengemis tuan yang buta tadi, orang tua yang buta tadi, menanyakan, kok tidak seperti biasanya, ya kan? Ternyata yang biasa menyuapinya adalah Rasulullah SAW. Sehingga dia sangat-sangat terkesan. Itulah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menciptakan Rasulullah SAW, melainkan menyempurnakan akhlak-akhlaknya manusia, yang mana dahulu dimiliki manusia tersebut yang layak berada di dalam surga. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.